siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu kembali di hari Jumat. Tanggal terasa udah di hari ke-20, masih di bulan Juni 2025. Melanjutkan kebersamaan kita di part 2. Saya Richard Ferdinand. Dan saat ini sahabat budaya bersama dalam program obrolan senja, tema Asta Cita Pelestari Budaya. Dan saat ini sudah hadir di ruang studio kita, studio Pro 4 dari Makassar, Jalan Timur Lagi, sahabat baik kami dalam membahas mengenai kearifan lokal Sulawesi Selatan dalam arsitektur tradisional. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Bapak Andi Halilintar Latif, Pak ya. Iya, Pak. Semangat, Pak. Pak Andi, Pak Halin ya. Iya. Pak Halin, tapi boleh maju sedikit Pak supaya pas di mic-nya. Jadi, Bisa diangkat sedikit mic-nya, tapi adek mungkin bisa di share mic-nya Pak Halin. Boleh agak majuan sedikit Pak Halin, tapi Pak Halin, apa kabar hari ini Pak? Sehat Pak ya. Terima kasih sudah hadir di Pro 4 dari Makassar. Iya, luar biasa. Tadi dari rumah ke sini hujan nggak Pak? Enggak Pak ya, cuacanya adem ya? Sebelumnya. Ya, cuacanya adem Pak ya? Iya. Sekali lagi terima kasih sebelumnya Pak Halin sudah hadir di studio Pro 4. Nah, sahabat budaya, kearifan lokal Sulawesi Selatan dalam arsitektur tradisional ini merupakan sebuah inisiatif yang sangat relevan dan begitu penting untuk mendalami kekayaan budaya Indonesia, khususnya dari sudut pandang kita di Sulawesi Selatan. Nah, arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini seperti rumah adat Bugis Makassar, di dalamnya ada bola soba, ada juga bola rija. Nah, bahkan di Toraja ada yang namanya tongkonan. Ini semua adalah manifestasi nyata dari kearifan lokal yang telah teruji zaman. Oke, Pak Halin, Tabe, sebagai seorang antropolog atau budayawan, bagaimana Pak Halin melihat hubungan antara kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan dengan bentuk dan fungsi arsitektur tradisional mereka? Tabe. iya, leluhur kita, nenek moyang kita itu sudah rupanya mereka menyatu dengan alam. Jadi membangun rumah-rumah mereka, bahkan perkampungan mereka itu melihat
lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak hal ya, jadi secara ritual ya, masalah sumber air dan lain-lain. Ini Pak, ada beberapa tahun lalu ya, puluhan tahun lalu, waktu saya masih muda gitu kan, saya kan keliling kemana-mana gitu. Nah, ada upacara di Mamasa 1 bulan itu ya. Nah, ini ada teman saya, wartawan Prancis, wanita, mau ikut gitu kan. Nah, sudah berapa hari di sana itu. Setiap pagi itu kita di teras rumah yang saya tinggali. Satu waktu dia ngomong, Pak Halil, sini orang bodoh-bodoh ya. Saya kaget juga gitu. Saya lagi ngopi kan. Kenapa? Ini kalau di kampung saya ini view ini mahal sekali. View-nya kan. Kenapa kita ini kok comberan di depan kita semua kan? Oh, saya tidak bisa jawab. Bilang saya tidak tahu ya. Tapi pasti ada sesuatu. Nanti kita habiskan dulu minum. Nah, saya bawa ke sumber air di gunung. Saya tanya di situ orang-orang yang lewat itu. Oh, kenapa rumah-rumah ini menghadap sana semua? Oh, kita tidak boleh Pak. Kita ini harus menghadap ke Gunung Sesian. Nah, saya bilang itu jawabannya. Saya bilang kan, jadi yang ideal itu hadap rumah itu ke gunung, bukan ke lembah, bukan ke Sampi karena indahnya pemandangan gitu kan. Nah, itu salah satunya. Ya, itu Mamasa. Toh, saya kira tempat lain kadang juga begitu. Menghadap rumah semua ke arah Gunung Latimojong. Belum Batang ya, Lombo Batang. Itu karena menghadap gunung itu lebih bagus daripada menghadap ke lembah katanya. Nah, itu ya. Jadi beda dengan pengetahuan kita sekarang di kampus-kampus, di kota-kota ini. Jadi ada sesuatu gitu kan. Ya. Nah, kemudian ada contoh spesifiknya Pak Halil tapi? Ya tadi itu umpamanya itu yang Mamasa itu dan Kajang kan. Kajang rumah-rumah itu kan menghadap ke gunung ya. Ada ke gunung Batang karena gunung ada simbol ketinggian. Simbol Dewata, Tunggal, lalu harapan yang tinggi. Setiap kita selalu melihat harapan yang tinggi supaya rezeki lebih tinggi dan sebagainya gitu. Nah, setiap elemen dalam arsitektur tradisional ini seringkali mereka memiliki makna filosofis, Pak. Nah, bisakah Pak Halil jelaskan simbolisme dan nilai-nilai filosofis apa saja yang terkandung dalam detail-detail arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan seperti contoh mungkin atapnya atau tiangnya atau ornamen-ornamennya, Tabe? Iya. Betul ya itu. Jadi salah satu umpamanya secara keseluruhan dulu ya. Kita lihat dari depan aja, dari depan itu bumbungan atap ya, atau disebut timpak laja, bahasa Bugis timpak laja. Itu sudah melihat itu saja kita sudah bisa melihat status pemilik rumah, status sosial pemilik rumah. Dari situ ada yang polos kan, polos berarti rakyat biasa, umum gitu kan. Ada yang 2, itu berarti dia todeceng, tobaji kalau orang Makassar gitu kan, jadi orang baik-baik gitulah. Terus 3 itu bangsawan. 3. Kalau di atas 3 berarti dia itu memerintah di situ. Sampai 5 itu 5 maharaja gitu. Jadi biasanya istana-istana gitu kan.
Nah itu baru hubungan ya, baru hubungannya. Ada di atas juga itu, di atas hubungan itu ada palang gini kan, palang. Nah, itu simbol menolak bala, semacam gini ya. Tapi sekarang ujung-ujungnya ini sudah diganti, seperti apa kunci Inggris gitu, ya modernisasi. Ada anjong di situ juga. Nah, secara struktur itu ada 3. Jadi yang atas itu loteng, itu kalau orang Makassar dengan pamanakan. Oh, pamanakan, ya. iya. Loteng ini disimbolkan sebagai boting langit. Jadi dunia dunia atas itu. Nah, itu biasanya di tempat barang-barang berharga, padi, harta-harta pusaka-pusaka di atas. Lalu di bagian tengah tempat hidup manusia itu disebut Alekawa. Jadi tempat ruangan hidup ya manusia. Kolong rumah Awawola itu, tadi Alekawa itu Alebola. Ini yang kolong rumah itu mereka sebut parati, ya. Itu secara vertikal ya, vertikal. Ini melambangkan kosmologi dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah gitu ya. Nah, di tengah-tengah tiang ini ada tiang patokan, itu disebut posit bola. Nah, tempat ritual, semua ritual di posit bola ini, dan itu tiang ketika membangun rumah itu tiang pertama semuanya. Tiang pertama biasanya kalau kita rumah-rumah baru itu dibungkus kain putih ya. Terus di atasnya itu ada digantung kelapa dan pisang itu sampai busuk di atas ya, tidak dimakan gitu. Nah, ini semua simbol-simbol pisang, tentang kelapa. Ini kelapa zaman dulu itu kan sebagai penanda waktu. Kalau dia berpucuk itu sudah tahu, oh ini sudah berapa bulan, mereka sudah tahu kan. Nah, kemudian Pak Halim, bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di Sulawesi Selatan membentuk material dan teknik konstruksi yang digunakan dalam arsitektur tradisional? Ya, yang tadi Iya. contohnya ya. Oke. Contohnya tadi tentang arah, ya arah. Tapi tadi kalau kita hubungkan dengan material, nah itu bahan-bahan juga ini, bahan-bahan bangunan juga selalu terkait dengan lingkungan, bahan-bahan yang ada di sekitar situ ya, bahan-bahan yang ada di sekitar situ. Karena zaman dulu transportasi dan lain-lain ya masih. Nah, biasanya kayu-kayu sekitar situ. Kalau banyak nipa, pakai nipa bukan seng ya, bukan seng. Nah, lalu ada pembuat rumah ini namanya Pandrita Bola. Itu ada ahli-ahli arsitek-arsitek Pandrita Bola ini punya kelebihan sendiri tentang bahan, arah hadap, tentang tanah dan sebagainya. Jadi memilih tanah itu, saya lihat ada dia kunyah-kunyah sedikit ya, tanahnya itu mungkin ya
tentang apa. Kalau dulu kita lihat secara apa ritual ya, tapi mungkin di situ kita pikirkan tentang keasaman tanah itu ya, tentang sumber air, tentang arah angin, arah angin supaya apa? Karena ini rumah-rumah Bugis Makassar, ini terutama itu rumah-rumah panggung, ini sebenarnya rumah-rumah yang dinding dan lantainya itu bernapas, ya. Jadi angin itu sirkulasi angin dari bawah, dari dinding-dinding ini itu tidak perlu AC itu. Jadi rumah sehat sebenarnya, ya. Nah, sayang ada zaman-zaman itu di mana interaksi dan materi-materi baru sudah datang ya, dan kita karena orang Bugis egaliter gitu, semua yang dari luar itu dianggap yang terbaik. Nah dulu para pelaut itu datang dari Gresik membawa genteng-genteng gitu kan, jadi yang rumah-rumah genteng itu yang dianggap bagus, lalu diganti lagi seng, bola sengnya itu lebih hebat lagi kan, bola kaca, pakai kaca, padahal itu sudah mengganti beberapa hal, kaca tidak ada lagi angin gitu kan, harus tambah lagi AC, kipas angin dan sebagainya. Nah itu makin lama makin hilang. Berarti itu sudah masuk juga Pak hal ini ya, tentang kearifan lokal dalam pemilihan bahan dan adaptasi terhadap iklim ya. Iya. Oke. Itu jadi bahkan kalau kadang yang rumah-rumah masyarakat tradisional itu masih ketat gitu, karena ada pimpinannya yang masih ditaati, ada tabu-tabu ya, yang mereka percaya atau mereka dapat denda ya, hukuman dari masyarakat itu. Oke. Nah, kemudian dalam konteks masyarakat adat, arsitektur seringkali ini menjadi cerminan spiritual, sosial, dalam dan juga pandangan dunia, Pak Halim. Nah, Pak Halim bisa uraikan bagaimana rumah tradisional di Sulawesi Selatan ini merepresentasikan hierarki sosial, sistem kekerabatan, atau mungkin bahkan juga kepercayaan spiritual masyarakat sendiri. Ya, kalau tadi serta sosial tadi kan sudah tergambar umpamanya dari luar saja itu di Pak Laja kan sudah kita lihat. Tapi rumah-rumah kita kan ada tadi sudah disebutkan di awal tadi itu tentang bola, ada bola ya, atau bala ya biasa, ada bola piti ya yang lebih di atas daripada lebih besar, tapi ada sauraja atau balak lompua yang untuk istana-istana itu ya. Nah secara vertikal itu bagian-bagian rumah itu juga dibagi lagi ya, ruang-ruangan. Ada lontang di Saliweng, jadi ruangan depan ya untuk tamu, lalu lontang di tengah, ruangan tengah yang tengah ini untuk keluarga, lalu ada lontang di laleng khusus untuk dapur dan keluarga inti dan sebagainya ya. Nah, dia menghubungkan 3 lontang ini, ada yang lebih rendah. Nah, sekarang sudah jarang sekali diratakan semua. Ini lebih rendah lantainya, ya. Nah itu karena untuk naik ke sini itu biasa saya masih sering melihat, dan waktu kecil, terutama kecil ya, itu
tidak boleh naik gitu, orang duduk di bawah gitu, di bawah itu di apa namanya, yang lebih rendah itu ya, lebih rendah. Kita masih bisa lihat umpamanya di beberapa rumah di Benteng Sembopo gitu kan, ada rumah-rumah adat itu. Nah, di depan ada di belakang itu ada jongke, jadi semacam apa untuk dapur gitu ya, khusus di depan ada Lego ini semacam teras di mana menerima tamu tanpa formal ya, jadi bicara biasa gitu, apa kelakar tanpa baju yang apa gitu kan. Nah itu, jadi untuk saya kira untuk strata kita bisa lihat di situ juga ya. Nah, semua ritual itu di atas loteng, tapi ada tiang tengah itu posisi bola itu semua ritual di rumah itu dipusatkan di situ. Acara sunat, acara apa, dan banyak orang-orang di tiang itu biasanya ya. Pokoknya di Bulu Tanah ada rumah adat 2 di sana itu saya lihat penuh catatan situ ya. Ditulis itu ada kapur, ada yang dicungkil ya. Jadi semacam jari juga ya. Tapi apa di situ kalau di Kajang ada kepala kerbau, apa itu menandakan bahwa semacam jari mereka ini, cuma mereka yang tahu kapan ini upacara potong kerbau mereka atau apa, dalam rangka apa gitu kan semua. Nah ini tiang tengah ini tadi awal apa didirikan tiang tengah posisi bola ya, itu kalau di Kajang itu ditanam. Jadi ritual jam 2 malam itu ada beberapa hal ditanam di pusat itu, di orang turun gali di situ, itu beberapa benda-benda persembahan dimasukkan di dalam tanah itu. Nah, posi jadi pusat ya, jadi posi bola ya. Manusia punya posi, rumah punya posi, kampung punya pusat juga. Oke, iya. Pak Halim, kita jeda dulu Pak Halim ya. Kita putar satu lagu dulu Sahabat Budaya. Nah, tadi Pak Halim juga sudah sempat menyinggung mengenai Toraja ya. Nah, kita dengarkan dulu satu lagu Toraja, Tondokku. Tapi Pak Halim, Sahabat Budaya jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan kembali lagi.
Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya masih bersama Richard Ferdinand dan masih juga bersama Pak Halin. Makasih Pak Halin. Masih bersama di Nusantara Siang sahabat budaya. Pak Halin, tapi kita lanjut lagi ya Pak Halin ya. Nah, seiring perkembangan zaman dan modernisasi, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan eksistensi sekaligus nilai-nilai kearifan lokal dalam arsitektur tradisional saat ini? Wah, repot juga ini. Karena kita diserang dengan banyaknya produk-produk baru ya, yang diproduksi dengan massal gitu. Dan sementara arsitektur tradisional itu kurang dikenal luas. Ya, kenal luas kita apa manfaatnya gitu kan. Nah, sementara juga khususnya Bugis itu kan egaliter tadi saya bilang. Lalu yang dari luar itu lebih hebat daripada milik kita sendiri ya. Orang-orang dari luar atau apa gitu. Nah, saya kira yang perlu kita lihat pertama lagi kembali apa sebenarnya yang perlu dikembangkan, ya kearifan-kearifan arsitektur lokal ini, manfaatnya pada kehidupan pemiliknya, lingkungan, masyarakat, dan lingkungan yang sekarang kita di era krisis lingkungan. Jadi saatnya sekarang kita mencari alternatif lain. Kalau dulu global berusaha menguniversalkan kita, kenapa kita tidak balik sekarang? Karena sudah kondisi universal ini membuat kita banyak krisis ya. Nah, kenapa kita tidak balik menjadi atomisasi kan? Atomisasi ini yang lokal-lokal ini ya. Kita di Nusantara ini Indonesia 700 lebih suku. Itu banyak sekali. Jadi semua suku ini pasti punya kearifan-kearifan tentang arsitekturnya ya, bukan secara simbolis saja. Simbolis ritual, tapi kemanfaatannya dengan lingkungannya, tentang orang-orang yang hidup di situ itu akan saling mempengaruhi. Mereka ratusan tahun nenek moyang kita bisa bertahan dengan arsitektur itu, dan kenapa sekarang justru hancur ya, hancur di masa kita hidup itu. Masa kita hidup, apalagi anak-anak kita sudah tidak tahu gitu ya. Nah ini saya kira
persoalan kita bersama dan perlu kita cari solusi bagaimana. Tapi sekarang kan sudah banyak postmodern itu kan dari secara mencari rumah-rumah orang-orang kaya itu ndak melihat lagi harganya gitu kan. Justru yang unik itu dibeli, tapi itu kan masih eksklusif. Jadi tapi gimana kita kembali ke situ, ya rumah-rumah kita yang dulu, yang kita hidup di situ ya, bisa kembali seperti itu, tahan gempa, tahan banjir dan lain-lain. Ya. Nah, menurut Pak Halim sendiri, peran apa yang dapat dimainkan oleh generasi muda dan juga lembaga pendidikan dalam melestarikan, memahami juga, bahkan mengadaptasi kearifan lokal, arsitektur tradisional ke dalam konteks arsitektur modern? Ya, saya lihat kita di kota-kota ya, kota-kota besar ini yang sudah banyak diterapkan itu secara fisik aja gitu. Banyak gedung DPR provinsi, tapi kelewatan itu. Ya, kok kantor gubernur itu Pimpin Raja itu sampai berapa susun itu? Itu lebih dari 6 kali itu, luar biasa kan. Level-levelnya itu kan. Nah, tapi saya kira bukan secara visual saja yang perlu kita adaptasi atau kembangkan lagi, tapi gimana kearifan tentang ruangan ya. Tadi yang saya bilang itu dinding bernapas, jadi supaya tidak buang lagi energi listrik itu kan. Itu listrik kan mencemari juga lagi dan sebagainya. Gimana gimana bukan kantor-kantor saja tapi rumah-rumah juga saya kira. Ya, saya kira di arsitek ini juga ada mata kuliah tentang, tapi arsitektur Nusantara tidak fokus ke satu lokalnya gitu kan. Nah, lalu produk sudah harus masuk juga ya. Jadi umpamanya dinding-dinding dulu kan dari bambu-bambu gitu kan. Selain kayu tapi banyak bambu. Ada yang dianyam, anyamannya itu dulu saya foto lebih 10 macam anyaman. Itu satu pun sekarang tidak ada kan. 10 macam anyaman. Terus ada bambu yang dicacah gitu ya, di gini-gini, terus satu bambu jadi lebar, bukan dianyam tapi dia dicacah itu sudah tidak ada juga gitu. Itu kadang dijadikan dinding, dijadikan juga kadang lantai. Lantai-lantai yang bambu. Nah, ini kan kearifan bambu ini kan luar biasa kita juga. Nah, bagaimana hal-hal ini diproduksi untuk massal juga jadi industri gitu kan. Tentu ada sentuhan-sentuhan modern gitu kan, modern tentang pengawetannya, kemasannya supaya bisa terpakai awet ya di hotel-hotel umpamanya kan. Nah, kemudian adakah ritual atau upacara ritual atau upacara adat tertentu yang terkait erat dengan proses pembangunan atau penghunian rumah tradisional di Sulawesi Selatan, dan apakah ada makna di balik itu, Pak Halim Tabe? Ya, saya kira pertama ya tentu saja ada ya. Tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya. Jadi pemilihan bahan itu harus ada ahlinya pemilihan bahan. Bahkan ada rumah-rumah tertentu, banyak istana itu
mulai dari menebang, memilih pohon, menebangnya itu ada ritual, ya, mulai menebang itu ada dialog dengan pohon itu kan, dialog itu yang kita lihat seperti mantra, tapi kalau kita terjemahkan itu dialog si penderita ini dengan pohon ini. Kenapa saya potong Anda? Kenapa? Sejarahnya itu pohon itu. Nah, lalu lihat lagi pohon itu. Dilihat lagi pohon itu tentang palisu aju ya, pusar kayu gitu. Nah itu ada beberapa pusar yang tidak boleh menghadap ke depan karena menolak rezeki, atau ada juga tanda tidak boleh dipasang di pintu, di dinding. Itu tanda bahwa itu rumah ini nanti lebih banyak dukanya dari gembiranya. Lalu diukur, suami istri itu diukur dengan bambu depannya gitu kan. Ini jadi ukuran dari satu rumah itu. Ya, itu bambu itu disimpan bagian itu. Nah, pada hari sudah dikerja oleh para bahan-bahan itu sudah dikerja, dipilih hari yang baik. Itu pandita ini dia pakai kalender yang namanya kutika itu memilih hari yang baik. Lalu yang tadi saya bilang ada jam yang tertentu untuk mendirikan, besok didirikan, tapi malam itu sudah ritual sendiri pemilik rumah dan penderita itu. Yang tadi cicipi tanah itu kan. Nah, lalu arah hadapnya. Nah, sekarang harus seragam kan, arah hadap ke jalanan kan. Tapi itu arah hadapnya sedikit miring karena ada tentang sirkulasi angin. Nah, sesuai dengan lingkungan sekitar situ. Karena jarak antara rumah dulu kan jauh ya. Sekarang setelah 62 itu ada Desa Gaya Baru, itu dirapatkan semua menghadap ke jalan dulu semua. Dulu kan menghadap ke gunung atau menghadap ke sungai atau pantai. Sekarang Desa Gaya Baru yang diikuti tahun 62 itu, nah itu sudah harus menghadap ke jalan semua, berhadapan jalan semua kan. Nah itu ritual untuk digantung pisang, kelapa ya. Nah, setelah jadi ada namanya upacara menrek bola. Nah, itu ada ritual naik rumah ya. Ya rumah ya banyak juga itu anunya. Panjang juga di situ ritualnya itu. Naik banyak kue-kue yang harus ada. Yang saya ingat itu harus ada onde-onde. Kalau orang Makassar bilang umba-umba gitu. Dan sebagainya gitu. Itu antara lain ya yang teringat ritual untuk naik rumah itu. Berarti itu juga sudah termasuk mitos atau legenda yang terkait dengan asal-usul atau pembangunan tradisional arsitektur tertentu di Sulawesi Selatan ya, Pak Halim ya? Iya, iya. Oke. Kalau Toraja kan lebih heboh lagi kan. Iya. Harus ganti atap aja satu upacara besar kan. Potong berapa kerbau dan sebagainya. Oh iya? Iya, itu untuk ganti atap aja. Karampuang juga gitu. Karena orang gotong royong ya. Gotong royong ya. Kemudian bagaimana Pak Halim melihat potensi arsitektur tradisional di Sulawesi Selatan sebagai sumber inspirasi untuk desain arsitektur kontemporer? Ya tadi semuanya saya sudah Iya, ngomong itu kan. oke. Maksudnya sudah diadaptasi gitu ya. Tapi jangan visualnya aja gitu. Jangan sebagai inspirasi visual, tapi gimana yang non fisik itu juga bisa diadaptasi.
Nah, bahan-bahan juga saya lihat belum ya, yang tadi bahan-bahan apa material untuk bangunan, karena terkalahkan itu. Mungkin kesulitan juga mau membeli bambu sekarang di mana kita, itu sulit kerjanya juga, itu persoalan juga. Tapi akhirnya dari generasi ke generasi ahli-ahli pembuat itu juga akhirnya tidak ada, karena ya akhirnya makin sulit lah, makin sulit. Jadi ini yang perlu apa gerakan yang apa untuk ini ya, perlu serentak juga gitu. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah konkret apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, komunitas, bahkan individu sekalipun untuk memastikan bahwa kearifan lokal dalam arsitektur tradisional di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga bisa relevan di masa kini, bahkan nanti di masa akan datang. Ya itu kita kembali lagi kan, kalau umpamanya tadi ada beberapa orang yang sudah mulai lah. Ya di kota ini saya lihat ada beberapa rumah adat dalam kota, tapi itu milik orang tertentu saja, ya. Jadi milik orang kaya atau raja. Dalam kota ini juga masih ada istana, ya, istana yang apa Jonggaya itu masih. Nah, saya ini lagi dengan teman-teman berapa LSM lagi bergiat tahun ini dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka dan 200 tahun perang Diponegoro. Itu kita revitalisasi kota lama Jonggaya. Jadi kita lagi memetakan kota lama Jonggaya. Ternyata di situ banyak rumah-rumah adat, rumah-rumah panggung ya, tapi aduh terbengkelai gitu. Ada rumahnya di Pangeran Putarani, tapi di bawahnya itu sudah batu ya. Nah, itu menuju kehancuran juga, walaupun beberapa tahun lalu sudah dipugar. Istana Jonggaya Adi Panyuki itu masih relatif masih terawat ya. Tapi di belakangnya itu banyak sekali kampung-kampung, kampung dianggap kumuh sekarang, dianggap kumuh ya. Nah ini mudah-mudahan disambut ya, masyarakat sambut, pemerintah sambut, karena di rumah tradisional itu ada simbol juga sebenarnya di dapur itu ya. Di dapur itu ada tungku. Ya, memasak itu 3 batu itu, 3 batu. Nah, 3 batu itu simbol dalam ritual yang ini namanya 3 batu itu taring namanya. Kalau orang Bugis namanya taring ya. Nah, sama taring, ya sama taring. Dari ritual dulu itu sama taring, saukang. Saukang itu asapnya. Jadi ketika memasak itu 3 taring ini, 3 batu ini harus sama rata. Salah satu rendah atau salah satu tinggi, tumpah yang dimasak kan. Nah, 3 batu ini simbol dari komponen masyarakat. Pertama pemerintah, yang kedua tokoh adat dan tokoh agama, yang ketiga masyarakat. Nah ini simbol demokrasi ya. Jadi saukang sama taring. Nah sekarang lebih cenderung ke saukangnya. Saukang sekarang konotasinya setelah agama berubah ya, agama mereka Bugis Makassar dari agama lama menjadi Islam mayoritas, itu ini dianggap musyrik. Saukang itu dianggap berhala ya. Nah, padahal saukang itu kan asap ya, doa dan sebagainya. Sama taring itu kan demokrasi itu. Jadi jangan ngelihat secara agamanya, tapi secara budaya ada nilai-nilai di situ. Oke.
Iya, Pak Halin, terima kasih Pak Halin sudah berbagi bersama kita hari ini, sahabat budaya, luar biasa. Ternyata kearifan lokal di Sulawesi Selatan dalam arsitektur tradisional ini ada ritualnya, ada hal-hal yang harus dihormati, ada hal-hal yang harus dipatuhi. Karena itu semua adalah bagian dari bagaimana kita menuju masyarakat yang bermartabat, tapi tetap dalam lingkup budaya kita di Sulawesi Selatan. Pak Halin, terima kasih. Sahabat budaya, terima kasih untuk semuanya. Ya, dan Pak Halin nanti kapan-kapan kalau ada waktu nanti boleh hadir lagi dengan tema yang berbeda ya. Guru semangat. Guru semangat. Iya. Oke. Terima kasih sahabat budaya. Sebentar jam 12 kita akan menuju ke Pro 1 untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabaratna Pro 4.